zakat ini digambarkan sebagai salah satu syariat yang Allah tetapkan bagi kita khususnya umat Islam ya. Bahkan hampir diperingati setiap tahun ya. Yang dikenal dengan istilah zakatul fitri ya, yakni zakat fitrah. Cuma persoalannya ya, yang mungkin terevaluasi sejauh ini ya, itu masih dalam konteks zakat fitrah ya, sekali setahun. Tapi dalam konteks zakat mal ya, yang dalam teori fikih jika memenuhi ya, haul dan nisabnya itu wajib dikeluarkan. Cuma ini yang terkadang jarang ya, diperhatikan dan dievaluasi. Nah maka oleh karena itu ya, pada kesempatan kali ini kita akan memahami kembali dan merenungi kembali apa dan bagaimana sebenarnya konsep zakat itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah terkait zakat itu sendiri, kalau kita perhatikan Rasulullah SAW ya, menyatakan dalam salah satu ungkapannya, az-zakatu qantaratul Islam. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa yang namanya zakat itu merupakan jembatannya agama Islam. Qantarah ya, qantarah itu jembatan, akses untuk bisa menegakkan yang namanya dinul Islam itu. Jadi kalau sholat diibaratkan tiangnya agama ya, imaduddin, pilarnya atau tiangnya untuk menegakkan sistem dan hukum Allah dalam kehidupan dunia ini, maka kata Nabi zakat itu sebagai jembatannya ya, sebagai akses atau jalan yang memang harus kita tempuh sehingga dinul Islam tadi, agama Allah tadi benar-benar bisa terlaksana dalam aktivitas hidup dan kehidupan manusia. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, kurang lebih gambarnya begini Pak, yang mana sederhananya zakat itu selalu diidentikan dengan dinar dan dirham ya, kalau kita bicara dalam konteks zaman Nabi Muhammad SAW. Nah baik, seperti biasa kita akan masuk poin yang pertama ya, yakni ta'rifuz zakah, definisi atau pengertian dari kata zakat ya. Jadi kalau kita tinjau secara lughat ya, atau menurut kaidah bahasa Arab, yang dikatakan zakat ya, itu secara bahasa berasal dari kata zakka ya. Zakka yuzakki ya, zakat. Jadi kalau kita perhatikan ya, akar kata zakat itu ya, berasal dari istilah zakka ya. Orang yang berzakat disebut muzakki ya. Nah ternyata kalau kita perhatikan ya, selanjutnya ketika disebutkan zakah di dalam kamus bahasa Arab, dia bisa mengandung beberapa makna atau pengertian. Salah satu makna zakah itu adalah toharoh ya. Ini sempat kita singgung juga di materi sebelumnya. Jadi zakah itu secara bahasa salah satu maknanya adalah toharoh, yang artinya adalah bersih dan suci. Jadi sederhananya ketika dikatakan tunaikan zakat, berarti tunaikanlah kesucian ya. Laksanakanlah kebersihan. Nah, ini dia secara bahasa. Nah kemudian yang kedua, zakat itu juga mengandung makna nama ya, yang artinya adalah tumbuh dan berkembang. Ini makna yang kedua Pak, kalau kita perhatikan secara etimologi menurut kaidah bahasanya. Jadi selain dia bermakna suci dan bersih, dia juga bisa mengandung sebuah pemahaman menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga ya, atau yang terakhir, secara bahasa zakah itu juga bermakna zada, yang artinya adalah bertambah dan meningkat. Ini dia. Jadi dapat kita ambil gambaran sederhana ya, bahwa yang pertama zakat itu bisa bermakna kebersihan dan kesucian. Kemudian yang kedua, zakat itu juga mengandung pengertian pertumbuhan dan pengembangan. Lalu yang terakhir ya, zakat itu bermakna penambahan dan peningkatan. Ini dia. Baik, sampai di sini Pak, kira-kira bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya, poin yang berikutnya.
bagaimana Allah memberikan sebuah penjelasan mengenai definisi zakat itu sendiri ya. Salah satu dalilnya mari sama-sama kita perhatikan Quran surah Al-Lail ya, surah ke-92 ayat 18. Coba kita perhatikan dan simak ayatnya, Pak. Surah Al-Lail ayat yang ke-18. Silakan bagi yang sudah ketemu ayatnya boleh dibacakan. Ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang beriman itu adalah orang yang mendatangkan atau memberikan hartanya untuk apa? Dalam rangka atuz zakah. Dalam rangka untuk membersihkan dirinya, kata Allah. Jadi manusia mengeluarkan zakat ya, atau secara fisiknya mal dalam ayat ini, harta benda, material, itu semua adalah dalam rangka yatazakka, untuk mensucikan atau membersihkan dirinya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan makna secara bahasa tadi, berarti orang yang beriman itu mereka memberikan atau mengeluarkan hartanya untuk membuat sebuah pertumbuhan dan peningkatan dalam kehidupan umat manusia. Jadi ini ayat yang pertama ya Pak, bahwa hakikat yang mau dibersihkan itu sebenarnya diri kita Pak, bukan harta ya. Karena yang namanya harta itu sebenarnya nggak ada yang kotor Pak, ya kan? Yang kotor itu apa? Ya perilaku manusia. Kalau hartanya ya itu nggak ada hukum. Sama kayak kita katakan anggaran di korupsi, anggarannya halal atau haram? Halal, ya kan? Tapi dia menjadi haram ketika dilekatkan dengan perilaku penyimpangan. Makanya dalam ayat ini Allah tegaskan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya itu sebenarnya dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan, ya, menumbuhkan dan meningkatkan dirinya, kata Allah. Ini dia. Jadi bukan dapat harta korupsi dikeluarkan sedekah biar hartanya suci, bukan begitu Pak ya, paradigmanya. Jadi harta yang dikeluarkan itu pun juga sumbernya harus dari yang halal. Gak bisa dia diambil dari menipu misalkan, korupsi, dari sogok, kemudian sengaja kita keluarkan, kita infakkan ke masjid, kita anggap itu bisa membersihkan sebagian dari harta kita yang mungkin ada kotornya. Terkadang kan ada persepsi begitu Pak di masyarakat. Jadi sebenarnya yang mau dibersihkan itu adalah jiwa manusia dengan mengeluarkan harta tadi. Jadi dia mengeluarkan malnya, mengeluarkan kepemilikannya secara benda, ya, secara material untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang mau kita lihat, manusia mengeluarkan harta ini untuk membersihkan dirinya dari hal apa? Kan itu yang mau kita lihat, Pak. Apa rupanya yang bisa mengotori jiwa dan diri manusia itu? Ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Fajr ya, kita perhatikan korelasi ayatnya, surah ke-89 ayat ke-20. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan sebahagian dari harta yang kita miliki, itu sebenarnya dalam rangka untuk membersihkan dan mensucikan diri kita dari apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu wahai manusia mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya. Berarti jiwa dan diri manusia itu ya, dengan disyariatkannya zakat tadi Pak, mau membersihkan apa ini berarti? Kalau kita merujuk ke dalam ayat ini, ya membersihkan diri dari hubud dunia, dari kecenderungan terhadap benda Pak. Dan inilah kalau kita perhatikan dalam sejarah ya, hampir rata-rata penyakit yang menggerogoti jiwa manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari ini. Banyak orang tidak peduli dengan halal dan haram, banyak orang tidak mau tahu dengan ketentuan dan hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena kecenderungan terhadap benda ya,
atau kalau bahasa Latinnya materialisme. Sebuah paham, sebuah mindset yang dimunculkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini yang mengukur segala sesuatunya berdasarkan benda Pak, materi. Bahkan pernah kita ungkap juga Pak, hampir rata-rata ya, perbuatan dosa, kemaksiatan, bahkan tindakan kriminalitas yang terjadi bahkan merajalela dalam kehidupan manusia, itu faktor utamanya adalah karena kecenderungan terhadap benda. Kita ambil contohnya tadi koruptor Pak. Gara-gara apa itu? Ya, gara-gara hubud dunia. Kemudian apa? Maaf katanya PSK. Gara-gara apa Pak? Hubud dunia. Kemudian bandar sabu. Gara-gara apa? Masa enggak? Sama. Gara-gara uang, fulus, ya, dinar, dirham. Ini dia. Makanya dengan menunaikan zakat tadi, Allah ingin membersihkan jiwa manusia. Allah ingin menumbuh kembangkan serta meningkatkan kualitas diri manusia itu, sehingga apa? Sehingga dia kembali kepada fitrahnya tadi dan terbebas dari segala macam bentuk penyakit yang cenderung kepada materi tadi, atau materialisme. Makanya kalau kita hubungkan dengan bab jahiliyah yang kemarin, itu salah satu ciri-ciri khusus yang pertama Pak, motif hidup kebendaan ya. Jadi kecenderungan manusia terhadap materi yang sangat berlebih-lebihan ya. Bahkan Allah sampai mengibaratkan manusia itu seperti kuda perang, karena saking gigihnya mengejar dunia itu sehingga dia lalai ya, untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi. Ini dia. Baik ya, ini dalil yang kedua Pak. Artinya dari kedua ayat ini kita dapat mengambil pemahaman bahwa pada hakikatnya zakat itu adalah kita mengeluarkan harta kita dalam rangka untuk membersihkan diri kita Pak, membersihkan jiwa kita. Nah kemudian kita hubungkan Quran surah Al-Baqarah ya, surah kedua ayat 261, bahwa selain bermakna membersihkan atau mensucikan, zakat itu juga mengandung makna tumbuh dan berkembang. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Quran surah kedua ya, surah Al-Baqarah ayat 261. Bahkan mungkin ayat ini sudah cukup familiar juga Pak di kalangan kita, yang sering digambarkan sebagai kalau kita berinfak 1 bulir ya, itu pahalanya menjadi 700 bulir ya. Baik, silakan boleh dibacakan Pak. Ya, jadi ayat ini menggambarkan tentang bagaimana gambaran ya, harta yang dikeluarkan oleh manusia itu di jalan Allah ya. Jadi mereka itu tidak akan rugi kata Allah ketika mereka mengeluarkan hartanya dalam rangka menunaikan zakat tadi ya. Maka sebenarnya dia sedang melakukan sebuah proses pertumbuhan. Diibaratkan seperti menanam sebuah benih yang akhirnya benih itu tumbuh dan berkembang, akhirnya menghasilkan 700 benih yang baru Pak. Jadi ketika manusia mengeluarkan hartanya ya, itu sebenarnya untuk meningkatkan kehidupan umat Pak. Ini ya. Makanya kalau kita perhatikan ayat ini diibaratkan sebuah tanaman, kira-kira tanaman apa dalam konteks itu Pak? Hah? Ya padi, ya kan, sawah. Jadi beras ya, yang kita ambil selama ini sebagai bahan konsumsi kita ya, kemudian kita masak menjadi nasi, itu semuanya berasal dari satu benih yang ditanam ya.
dari satu benih itu tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan 700 benih yang baru, bahkan lebih. Iya. Artinya Pak, inilah gambaran sebenarnya Pak yang ingin Allah isyaratkan kepada kita, bahwa ketika manusia mau menjalankan syariat zakat secara berjamaah, itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kehidupan dunianya. Iya. Jadi bukan malah makin susah. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang rakus, mereka yang menganggap syariat zakat ini menyusahkan, seolah-olah merugikan diri mereka, kata Allah. Kenapa itu tadi? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena kecenderungan mereka terhadap harta, lalu harta itu mereka dapatkan, lantas ketika dituntut untuk dikeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah, mereka malah memunculkan sikap bakhil atau kikir. Jadi Allah berikan nasihat ini kepada kita ya, untuk memberikan gambaran zakat itu adalah benih yang mau kita bangun untuk menciptakan kehidupan jannah tadi Pak. Makanya kan ini diibaratkan sebuah ladang Pak, ya kan? Kita mau bercocok tanam ini, satu benih menghasilkan 700 benih yang baru. Jadi zakat itu diibaratkan kita sedang berupaya untuk bercocok tanam sehingga bisa menghasilkan manfaat bagi kehidupan umat. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad dengan membawa syariat Allah, salah satunya zakat, dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin. Untuk menciptakan kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan jannah, kesejahteraan, kemakmuran bagi kehidupan umat manusia. Nah, ini dia Pak. Jadi ayat yang ketiga ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa zakat itu juga bermakna tumbuh dan berkembang. Jadi ada peningkatan taraf hidup manusia itu Pak dengan dilaksanakannya zakat tadi. Makanya kebalikannya, kalau kita bakhil ya, bahkan masing-masing manusia hanya memikirkan ya, egoisme pribadinya, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan harta yang dia miliki, maka secara otomatis kehidupan umat itu akan stagnan Pak, mandek. Karena masing-masing nyimpan hartanya, tidak mau dia mengeluarkan hartanya demi kemaslahatan hidup umat manusia. Ada dia. Contohnya siapa? Qarun Pak, ya kan? Allah abadikan di dalam Al-Quran, dia punya banyak harta, tapi karena dia tuhibbunal mala hubban jamma, kecenderungan terhadap harta itu sangat tinggi, akhirnya dia menumpuk-numpuk hartanya atau memonopoli kekayaannya, yang semua itu malah mengakibatkan keburukan bagi dirinya sendiri. Ini dia. Maka dalam ayat itu Allah katakan, Allah benamkan harta Qarun itu ke dalam tanah Pak. Artinya apa? Kekayaannya sirna, tidak membawa manfaat bagi dirinya, terlebih lagi bagi orang lain, bagi kehidupan umat manusia. Baik, jadi tergambar ya Pak, dapat kita ambil kesimpulan ya dari beberapa ayat ini bahwa zakat itu adalah pembersihan, pengembangan ya, serta peningkatan harta itu ya, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah ya, berarti itu merupakan sebuah tuntutan yang Allah ajarkan kepada kita, bagaimana ya supaya kita setiap mukmin yang mengaku beriman kepada Allah berusaha untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam materialisme, sehingga dengan mengeluarkan harta tadi akhirnya terciptalah sebuah pertumbuhan, pengembangan serta peningkatan dalam kehidupan umat manusia. Atau kalau kita bicara dalam konteks skala kecilnya, dalam kehidupan berjamaah ini Pak. Jadi kalau masing-masing kita menunaikan zakat, nah zakat itu bisa kita kelola sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan berjamaah. Ya gak usah jauh-jauh, kita contohkan pertemuan malam ini Pak. Kalau nggak ditunaikan zakat, kira-kira cuma mana pertemuan kita Pak? Cuma ngaji aja gitu.
nggak ada konsumsi, nggak ada peralatannya. Cuman Pak duit? Hah? Kering ya kan, gersam. Nanti dia. Jadi zakat itu peningkatan, pengembangan. Sehingga siklus harta itu berjalan dengan baik, Pak, di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Jadi dia nggak mandek hanya di satu orang. Dan itu nggak boleh, kata Allah. Tidak boleh kita memiliki tabiat untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Karena memang pada hakikatnya harta kekayaan itu tidak akan pernah kita bawa mati, Pak. Iya kan? Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia kita saksikan di depan mata kita, Pak. Bahkan mungkin hampir tiap minggu. Apa yang dia bawa, Pak? Coba kan. Yang nama jenazah itu, apa yang dia bawa, Pak? Kain kafan, ya kan? Itu pun belum tentu punya pribadi. Dibeli sama STM, ya kan? Makanya ini sebenarnya renungan juga bagi kita, Pak. Kalau bisa dipersiapkan, sebelum meninggal itu kita punya kain kafan sendiri. Kita beli. Dari hasil jerih payah kita. Karena itu satu-satunya secara materi yang kita bawa ke kubur. Tapi secara prinsip mendasar yang harus kita pahami bersama, bahwa satu-satunya bekal yang bisa kita bawa ya untuk menghadap Allah adalah wa amilus sholihat. Tanggung jawab kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kan nasihat bagi kita, Pak. Harta itu enggak kita bawa mati. Jadi selama kita masih hidup di dunia, disitulah kesempatan kita untuk memaksimalkan harta tadi untuk bisa kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, Pak, produknya. Ngasih bantuan kah, ya untuk dakwah kah, untuk menolong tetangga kah, atau ngasih pinjaman, hutang piutang kepada orang yang memerlukan misalkan. Itu semua pada hakikatnya merupakan bagian dari zakat, Pak. Makanya Allah selalu menggandengkan kedua syariat tadi, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Kita menegakkan salat dalam sehari berapa kali, Pak? 5 kali. Zakat kenapa setahun sekali? Padahal dia selalu bergandeng tuh. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Artinya apa? Dia harus senantiasa continue. Jadi dapat harta, ya keluarkan sebagian kecil untuk di jalan Allah. Ya gak usah jauh-jauh, misalkan kayak kita suami, Pak, ya. Anggaplah kita bekerja mencari nafkah, ya kan? Nah, sebagian dari nafkah itu kita salurkan kemana, Pak? Ya minimal ke rumah kita, istri dan anak kita. Nah, pada hakikatnya itu adalah sebenarnya bagian dari kata zakat itu. Ya. Kita menyalurkan harta kita di jalan Allah, Pak. Untuk keperluan rumah tangga, ya, untuk kebutuhan istri dan anak, pendidikan agamanya, kebutuhan makan minumnya, itu bagian dari jalan Allah enggak? Jalan Allah. Makanya yunfikuna fi sabilillah. Mereka menyalurkan harta mereka di jalan Allah sama seperti menanam sebuah benih yang akhirnya benih itu menghasilkan ya, ratusan benih-benih yang baru. Ini dia, Pak. Ya baik ya, jadi dapat kita ambil catatan tambahan bahwa zakat itu ya, dapat kita pahami sebagai sebuah program pembinaan dan pengelolaan berbagai macam potensi kekayaan yang kita miliki dalam rangka untuk membersihkan diri kita dari keserakahan, kekikiran atau sifat materialisme serta menumbuh kembangkan dan meningkatkan perekonomian di antara umat manusia ya, atau perekonomian jamaah. Ini dia, Pak. Pemahaman yang bisa kita ambil ya dari beberapa ayat tadi. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan, Pak, sebelum kita lanjut. Cukup jelas ya?
Jadi pada prinsip dasarnya zakat itu kita membersihkan diri kita dari kecenderungan kepada materi, sehingga materi itu bisa kita keluarkan di jalan Allah, sehingga akhirnya menghasilkan pengembangan, pertumbuhan dan peningkatan bagi siklus perekonomian umat manusia, Pak. Kehidupan bersama, kehidupan berjamaah. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, Pak. Jadi wajar ketika para sahabat itu, khususnya Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah itu, ketika memahami dan menerima konsep zakat ini, mereka nggak tanggung-tanggung, Pak, mengeluarkan hartanya itu. Sampai salah satu dalam sejarah, Utsman bin Affan menghabiskan kekayaannya untuk apa? Untuk membebaskan satu sumur yang dikenal dengan istilah sumur Rum. Sumur yang awalnya dimiliki oleh orang Yahudi, Pak. Tapi karena kecerdasan Utsman bin Affan, akhirnya dia bernegosiasi dengan Yahudi tadi yang awalnya sahamnya 50-50, akhirnya menjadi 100. Lalu ketika dia sudah memiliki saham itu 100%, apakah untuk kepentingan pribadinya? Tidak. Ternyata sepenuhnya dia wakafkan untuk kepentingan umat. Kalau istilah kita sekarang, Pak, ibarat perusahaan air minum lah. Sahamnya dibeli sama Utsman. Ketika sudah dimiliki, nah perusahaan itu diwakafkannya secara gratis untuk kepentingan umat Rasulullah SAW pada masa itu. Kalau kita hitung-hitung berarti berapa persen dari hartanya, Pak, yang dikeluarkannya? Artinya kan nggak hitung-hitungan. Nah uniknya kita, hampir bahkan rata-rata kita selama inilah, Pak, berapa persen harta yang kita keluarkan lah? Kalau kita dapat penghasilan misalkan, berapa persentasenya sejauh ini? Iya, 2,5%. Kira-kira dari 2,5% itu apa yang bisa kita bangun, Pak? Pak Dwi, kadang maaf katanya, kita kalah dalam estimasi sebagian orang-orang Kristen, Pak. Kalau mereka dapat penghasilan, dapat harta, berapa persen yang mereka keluarkan? Istilahnya persepuluhan, alias 10%, kan? Kalau kita 2,5%, nanti deh, itu pun belum tentu rutin. Nanti deh. Karena 2,5% itu sebenarnya diambil salah satu dalilnya dari hadis Rasul. Jika kamu memiliki 40 dirham, maka infakkanlah satu dirham, Pak. Berarti matematiknya 1/40 sama dengan 0,025 alias 2,5%. Itulah selama ini yang diambil atau dijadikan sebagai dalil. Kalau kita punya harta udah memenuhi nisab dan haul, maka dikeluarkanlah zakatnya sekian, 2,5%. Nah kalau kembali ke Quran, Allah nggak membatasi, Pak. Wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kamu dengan hartamu dengan semaksimalnya. Jadi sebenarnya Quran mengajarkan kita untuk mengeluarkan harta itu nggak perlu hitung-hitungan sebenarnya. Jadi bergantung berapa kualitas atau ketinggian kesadaran kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu contoh tadi Utsman. Kemudian Abu Bakar, dia menghabiskan hartanya untuk membebaskan para sahabat yang hidup dalam perbudakan, termasuk Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Itu para sahabat-sahabat Nabi yang hidup dalam perbudakan. Akhirnya dibebaskan, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dengan apanya? Dengan harta yang dia miliki, Pak. Nah makanya kesadaran ini yang mau kita bangun bersama dalam kehidupan dunia kita. Jadi berapapun yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki itu, pada hakikatnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, Pak. Ini dia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Takutlah kalian akan datangnya suatu hari di mana pada hari itu tidak lagi berguna yang namanya anak dan harta, Pak.
Ya kan? Berarti kapan harta itu bisa berguna? Ya ketika kita masih hidup, kemudian harta itu kita gunakan di jalan Allah. Kalau udah mati nggak guna lagi, Pak. Ya kan? Jadi rebutan. Ya kan? Anggaplah banyak saham kita di dunia, Pak. Ya kan? Perumahan kita, surat-surat tanah kita, perhiasan kita. Meninggal, siapa yang ngambil, Fer? Ya, keluarga kita, anak keturunan kita. Bahkan ada yang sampai konflik, bertikai gara-gara harta warisan. Bukan malah membawa maslahat dia bagi si mayit, ya kan? Tapi malah menimbulkan polemik ya, bagi orang-orang yang datang setelahnya. Nah, ini kan harusnya menjadi teguran bagi kita bersama di dalam mengelola harta yang kita miliki tadi, Pak. Oke, baik, kita lanjut yang berikutnya ya, poin yang kedua, yakni prinsip dasar. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ya, perintah dan dalil serta tujuan zakat itu, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagai prinsip dasar. Kenapa kita sebagai seorang mukmin ini harus mengeluarkan zakat, Pak? Apa yang melatar belakanginya? Kenapa ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, diberikan harta oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, lantas sebagian dari harta yang kita miliki itu harus kita keluarkan? Kenapa kau enggak untuk kepentingan diri kita aja semuanya kita habiskan? Anggap dapat kita 10 juta penghasilan sebulan, udah untuk kita aja 10 juta, enggak perlu kita keluarkan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya. Ada beberapa prinsip dasar atau azas yang harus kita jadikan sebagai kesadaran kenapa kita melaksanakan syariat zakat itu ya. Pertama diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-6. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtat thara." Bagi Allah lah segala yang ada di langit maupun di bumi, serta segala yang ada di antara keduanya dan segala yang terdapat di bawah tanah, kata Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Segala apa yang ada di alam semesta ini, kata Allah, itu sepenuhnya merupakan milik Allah. Lahu itu artinya miliknya, punya Allah. Jadi sebenarnya status kepemilikan harta itu ya bukan manusia, Pak. Makanya unik juga hari ini ada namanya SHM. Ya kan? Apa itu, Pak? Surat atau sertifikat hak milik. Betul itu, Pak. Kalau kita runningi ayat inilah, gimana? Surat hak milik. Gimana, Mas Angga? Punya kita itu? Bukan. Itu adalah milik Allah, Pak. Itu yang harus kita pahami. Sehebat apapun kita bangun gedung, kita bangun rumah di tanah itu, pada hakikatnya itu semua adalah milik Allah. Kenapa? Karena kita hanya diberikan kesempatan untuk menggunakan. Jadi yang betul itu sebenarnya S apa, Pak? HGU, kan? Hak guna usaha. Itu baru betul, Pak. Kita hanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengusahakan tanah itu, bukan untuk memiliki. Karena ketika kita mati, ya, kepemilikan itu hilang, kembali kepada fitrahnya, milik Allah. Makanya Allah katakan lahu ma fis samawati wal ard. Alam semesta ini sertifikatnya milik Allah, bukan milik manusia. Makanya gara-gara SHM tadi akhirnya orang saling berebut, Pak. Ya kan? Saling merampas tanah. Pengusaha merampas tanah masyarakat, ya. Atau sebaliknya ada tanah garapan dirampas, ya. Nah, akhirnya muncul berbagai macam polemik tadi, Pak. Kenapa? Karena kesadaran memahami harta itu miliknya masing-masing, sehingga terjadi konflik, terjadi pertikaian. Jadi lahu mulkus samawati wal ard, sebuah prinsip dasar yang harus sama-sama kita pahami, bahwa apapun ya kebendaan ya material yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini ya, itu semua status kepemilikannya adalah
Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Makanya kalau kita ungkap tadi, ya paling tidak status kita di situ HGU, Pak. Hak guna usaha. Jadi kalaupun ada tanah di situ sepetak, 2 petak, kita gunakanlah untuk keberlangsungan hidup kita supaya kita bisa tetap beribadah kepada Allah, itu sebenarnya. Sehingga ketika sampai ajal kita, hak guna usaha tadi selesai, Pak. Selanjutnya siapa yang bisa mendapatkan hak guna usaha itu? Ya orang-orang yang datang setelahnya. Makanya manusia ini ya keberadaannya, kedudukannya adalah sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin ya, dan penerus dalam rangka melanjutkan amanah Allah dalam kehidupan dunia ini. Wa ma tahtas saro, di penghujung ayatnya bahkan Allah katakan, dan segala apa yang ada di dalam tanah, Pak. Apalagi kalau kita cerita konteks negara kita hari ini, Pak. Apa yang ada di dalam tanah kita, Pak? Berbagai macam kekayaan alam ada, ya kan? Makanya wajar banyak penjajah tuh kemari, Pak, ya kan? Mulai dari Inggris, Portugis, Belanda, Jepang. Ngapain dia ke Indonesia, Pak? Ya mau mencari kekayaan alam karena saking suburnya, Pak. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan apa yang ada di dalam tanah, kata Allah, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi prinsip dasar yang pertama, segala kekayaan yang ada di alam semesta ini adalah miliknya Allah, ya. Atau Allah yang punya, Pak, ya. Jadi jangan ngaku-ngaku punya kita, ya kan? Kalaupun itu kita ungkap tadi ada namanya SHM, itu hanya buatan manusia, ya kan? Nggak ada ketentuannya dari Allah itu. Itu hanya ketentuan yang dibuat manusia untuk menggap-gap kepemilikan tanah di muka bumi ini. Karena pada prinsip dasarnya, ya, sejengkal tanah pun mulai dari timur dan barat, ya, utara dan selatan, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya, prinsip dasar yang kedua, karena kekayaan alam tadi adalah milik Allah, artinya segala rezeki yang ada dalam kehidupan kita ini adalah bersumber dari Allah. Lalu kita manusia ini gimana? Ya, ini yang diungkap dalam Quran surah Al-Ahqaf, ya, surah ke-46 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Dan katakanlah, ya, bahwa sesungguhnya ilmu itu datangnya dari Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Akan tetapi aku melihat kalian sebagai kaum yang bodoh. Jadi wahai Muhammad, ya, wahai para nabi, kata Allah, sampaikan kepada kaum kalian, para pengikut-pengikut kalian, bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan ilmu kepada manusia. Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa uballighukum ma ursiltu bihi. Sehingga para nabi dan para rasul sejak dulu tugas dan tanggung jawabnya hanyalah dalam rangka menyampaikan risalah ilmu tadi. Tapi sayangnya sebagian besar di antara manusia malah bersikap masa bodoh dengan ilmu yang Allah berikan tadi, Pak. Artinya apa? Allah sudah sediakan kekayaan alam, ya, dalam kehidupan dunia kita, Pak. Mulai dari apa yang ada di langit, di bumi, serta apa yang ada di dalam tanah. Nah, ternyata berbagai macam kekayaan alam tadi gak bisa kita garap secara serampangan, sesuka hati kita, gak pakai aturan, gak boleh, kata Allah. Ada ilmunya. Qala innamal ilmu indallah. Artinya dalam mengelola dan menggarap alam semesta ini harus menggunakan ilmu yang bersumber dari Allah, ya. Sehingga prinsip yang kedua, ya, bahwa sebagai insan atau manusia kita diberikan amanah, yakni ilmu oleh Allah, supaya bisa mengelola serta memanfaatkan kekayaan alam tadi dengan benar dan baik. Ini dia, Pak. Jadi kita dikasih harta oleh Allah, ya. Harta itu diamanahkan, kemudian harus kita berdayakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini dia, Pak. Apapun itu, baik itu uang, ya, baik itu
mineral, tambang, ya kan, gas alam, itu semua adalah milik Allah, ya kan? Bahkan kalau kita perhatikan itu 34. Enggak tahu, lupa. Ya kan? Bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, kemudian dipergunakan untuk ya semakmur-makmurnya kepentingan rakyat, ya kan? Itu sebenarnya hakikat Quran itu, Pak. Secara teori udah pas. Tapi secara teknis ini yang banyak terjadi kecurangan, penyimpangan. Jadi pemerintah itu hak kuasa dia diberikan oleh Allah. Sehingga kekayaan alam tadi bisa disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Tapi hari ini kan enggak, Pak. Ya. Dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Akhirnya apa? Harta itu tidak tersalurkan dengan maksimal. Tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Jadi kita sebagai khalifah dalam ayat ini, Pak, ya. Allah berikan kita amanah, Allah berikan kita ilmu supaya apa? Berbagai macam benda-benda yang Allah ciptakan dalam kehidupan dunia itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Baik, yang terakhir, yang ketiga, prinsip dasarnya Quran surah Yunus, ya. Surah ke-10 ayat ke-14. Surah ke-10 ayat ke-14. Jadi Allah sudah berikan kita kekayaan alam, kemudian juga Allah sudah bekali kita dengan ilmu, ya, dengan sebuah ajaran, dengan sebuah petunjuk. Lalu bagaimana eksistensi dan kedudukan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Inilah yang Allah nyatakan dalam ayat ini, surah Yunus, surah ke-10 ayat 14. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ard mim ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kalian wahai manusia sebagai khalifah-khalifah, sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pengganti-pengganti di muka bumi, mim ba'dihim, setelah umat-umat yang terdahulu, setelah kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Fir'aun. Jadi kita semua ini adalah sebagai pengganti, Pak. Kemudian apa? Linanzura kaifa ta'malun, supaya kami perhatikan bagaimana cara kalian beramal, kata Allah. Artinya kita akan dievaluasi oleh Allah, Pak. Linanzura, kami akan tengok, kata Allah. Kami akan cek, betul nggak cara kerja kalian dalam menggarap alam ini? Sesuai nggak dengan ilmu yang telah Allah berikan? Atau jangan-jangan kalian mengelola alam itu secara serampangan, dengan serakah, secara rakus, tidak pakai aturan. Nah, ini dia. Jadi prinsip yang ketiga, sehingga sebagai seorang insan tadi kita merupakan khalifah, yakni pelaksana amanah dan pengelola alam. Maka sebagai seorang insan kita akan dievaluasi dan harus memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia, Pak. Jadi kita diberikan rezeki, rezeki itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Linanzura kaifa ta'malun, akan kami perhatikan bagaimana cara kalian, ya, dalam mengelola rezeki tadi, betul enggak sesuai dengan ilmu yang telah Allah ajarkan. Kalau dia sesuai dengan ilmu, berarti dia dapat rezeki, dapat penghasilan, dia salurkan di jalan yang benar, ya. Paling tidak dia berikan untuk kebutuhan anak istrinya, untuk kebutuhan pribadinya, ya. Bahkan sebagian dia keluarkan untuk kepentingan umat, untuk membantu orang. Tapi kalau dia dapat penghasilan, ya kan, kemudian dia keluarkan untuk minum, dia keluarkan untuk mabuk, dia keluarkan untuk judi, ya. Berarti gimana itu, Pak? Ya berarti dia gagal di dalam menjalankan eksistensinya sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Baik, sampai di sini, Pak, kira-kira bisa dipahami? Jadi ini prinsip dasar yang harus kita sadari bersama, ya, Pak, bahwa apapun harta yang kita miliki hari ini itu sebenarnya adalah milik Allah. Allah hanya, ya, mengamanahkannya kepada kita. Allah hanya memberikan kuasa, hak guna, supaya rezeki yang berlimpah tadi betul-betul bisa kita manfaatkan dengan baik sesuai dengan kedudukan kita sebagai insan. Selanjutnya kita tugaskan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, ya. Kita punya rumah, kita gunakan rumah itu untuk beribadah.
Kita punya kendaraan, kita gunakan kendaraan itu untuk beribadah. Ini dia. Kenapa? Karena itulah fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini, Pak. Kira-kira cukup jelas? Bisa dipahami? Nah, 3 prinsip dasar inilah yang ditolak oleh Qarun dan Fir'aun, Pak. Mereka nggak setuju dengan prinsip ini. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah katakan, apa kata Qarun? Hada min ilmi. Aku mendapatkan harta ini berdasarkan ilmuku, kata Qarun. Jadi bukan berdasarkan ketentuan Allah. Jadi dia seolah-olah menganggap bahwa segala bentuk kekayaan materi yang dia punya itu adalah berdasarkan kemampuan dia pribadi, sehingga orang lain gak berhak dengan harta tadi. Nah, ini persepsi yang salah, Pak. Persepsi yang salah. Ya. Sekaya apapun kita, ya, kalau kita merujuk ke dalam ayat ini, maka itu sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita salurkan dengan baik. Baik, kita lanjut poin yang ketiga, ya, yakni kaidah atau landasan. Artinya apa yang menjadi dasar perintah kita melaksanakan zakat itu, Pak? Sama seperti sholat, sama seperti syahadat, ya. Tentunya ada dalil perintahnya, sehingga dia wajib untuk dilaksanakan, ya. Atau bahkan yang namanya zakat ini sifatnya fardu ain, wajib bagi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah. Bahkan sampai dalam sejarah itu, Pak, ketika Rasulullah SAW wafat, lalu kepemimpinan umat diganti oleh Abu Bakar, akhirnya muncul orang-orang yang mengingkari zakat. Bahkan sampai Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang gak mau menunaikan zakat tadi. Jadi mereka menganggap zakat itu hanya bisa dikeluarkan ketika Rasul masih hidup. Ini karena Rasul udah wafat, kita nggak perlu zakat lagi. Itu salah satu pemahaman orang-orang munafik sepeninggal Nabi. Nah, maka ini yang harus menjadi landasan bagi kita bersama, ya. Sebagaimana diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat ke-4, ya. Ayatnya cukup singkat yang memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa salah satu indikator atau salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang melaksanakan sistem zakat. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk membersihkan dirinya. Apa kata Allah? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beriman itu adalah mereka yang menunaikan zakatnya. Ya, perhatikan bahasanya, Pak. Allah ungkap di sini dengan istilah fa'ilun. Ya, jadi bentuk pelaku dia. Pelaksana. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah para pelaksana zakat. Jadi merekalah yang menggerakkan sistem zakat itu. Makanya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mau menunaikan atau melaksanakan zakat. Ya. Jadi dalilnya cukup jelas, ya, Pak. Ya. Kita dianggap oleh Allah beriman kalau keimanan itu diimplementasikan dengan menunaikan zakat. Jadi nggak peduli berapapun besar penghasilan kita, Pak. Maaf katanya mungkin gaji kita 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ya. Maka tetap di dalam harta kita itu ada hak yang harus kita tunaikan di jalan Allah. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai hanya dihabiskan untuk kebutuhan diri kita saja, Pak. Ini. Minimal ada sebagian kecil lah saham yang kita keluarkan untuk kepentingan Islam itu. Makanya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beriman itu adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Jadi dia menunaikan zakat. Dia menegakkan sistem keuangan berdasarkan syariat Allah tadi. Nah, kemudian diperkuat lagi dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43, ya, dan Allah gandeng dengan perintah solat.
wa aqimus shalah wa atuz zakah, kata Allah. Wahai orang yang beriman, tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat. Jadi dua ayat inilah yang menjadi dasar bagi kita, Pak. Kenapa kita melaksanakan zakat itu? Jadi intinya zakat itu wajib bagi setiap mukmin, apapun ceritanya, ya. Ketika dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sejak saat itulah, ya, dia telah sepakat untuk tanda tangan kontrak bahwa selanjutnya dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Karena kalau nggak gitu kehidupan jannah nggak akan tercapai, Pak. Kalau kita masih hitung-hitungan, ya, mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Baik, ya, sebenarnya dalilnya masih banyak lagi, ya, tapi setidaknya dua ayat ini sudah mewakili lah, ya, untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebagai seorang muslim kita wajib menunaikan zakat dari sebagian harta yang kita miliki, Pak, ya. Bahkan dia integral sama perintah sholat, tidak terpisah, merupakan satu kesatuan. Kalau menegakkan sholat, maka selanjutnya harus menunaikan zakat. Jadi nggak boleh syariat Allah itu dipilih-pilih, Pak. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Sebagian kita imani, sebagian kita ingkari. Kita hanya mau sholat saja, tapi zakat nggak mau. Kita merasa rugi. Atau sebaliknya, kita hanya mau zakat saja, tapi nggak mau sholat. Nggak boleh. Dia satu paket. Jadi kalau menegakkan sholat, maka selanjutnya harus menunaikan zakat. Begitu juga sebaliknya. Baik, kita lanjut poin yang keempat, ya, Pak. Yaitu tujuan atau fungsi zakat tadi. Jadi ketika Allah telah mensyariatkan kepada kita, ya, sebuah metode kehidupan, supaya ketika kita punya harta, lalu harta itu kita keluarkan sebagiannya di jalan Allah, apa sebenarnya tujuan yang mau kita capai dengan menegakkan zakat tadi? Salah satu dalilnya kita perhatikan Quran surah Al-Baqarah, ya. Surah kedua ayat 276. Mari kita perhatikan ayatnya, Pak. Dapat? Silakan yang sudah ketemu boleh dibacakan. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah dengan ajarannya itu ingin menghapuskan yang namanya riba. Kalau riba terhapus, maka apa yang muncul? Wa yurbis shadaqah. Akhirnya yang muncul adalah zakat atau shadaqah. Ini dia, Pak. Jadi ketika kita bersama-sama mau mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk membersihkan diri kita, lalu menumbuh kembangkan dan meningkatkan perekonomian di antara sesama umat, ya, maka secara otomatis sistem yang Allah, ya, tetapkan dalam kehidupan kita tadi kita jalankan dengan baik, maka apa hasilnya? Yamhaqullahu riba. Sistem riba itu akan hilang, Bang. Itu tujuan yang pertama. Jadi kalau kita sama-sama mau menegakkan zakat, maka riba itu akan hilang dengan sendirinya. Kita udah paham riba, ya, Pak? Apa yang dimaksud riba? Ferdi, masih ingat? Apa yang dimaksud riba, Ferdi? Iya. Jadi sederhananya riba itu adalah mengambil keuntungan dengan menzolimi orang lain, ya. Makanya la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Janganlah kalian mengambil keuntungan dengan cara menindas. Dan itulah sistem yang dilakukan oleh penjajah sejak dulu, Pak, bahkan sampai hari ini. Jadi bisa kita katakan riba itu apa? Riba itu adalah sistem imperialisme. Ya. Kita ingin mengambil kekayaan alam tapi dengan cara menjajah atau menindas. Itulah hakikat riba itu. Jadi dia bukan sekedar cerita persentase bunganya, Pak, enggak.
Kita ingin mengambil keuntungan dalam kehidupan dunia ini, tapi menzalimi orang lain, ya kan? Kita ambil contohnya penjajah Belanda, Pak, ya kan? Apa yang diambil di negara kita, Pak? Kalau kita baca sejarah lah, rempah-rempah, ya kan? Pokoknya segala kekayaan alam yang ada di permukaan bumi Nusantara. Ya. Nah, tapi bagaimana dia cara mendapatkan kekayaan alam tadi, Pak? Ya, dengan kerja rodi kalau Belanda, kalau Jepang romusa, ya kan? Jadi dia mengambil keuntungan dari manusia, tapi dengan menindas manusia itu sendiri. Nah, ini yang nggak dibenarkan oleh Allah. Makanya dengan menegakkan sistem zakat, yamhaqullahu riba, maka secara otomatis hilang dan terhapuslah sistem perbudakan itu. Nah, ini dia. Sama kayak kita contohkan Palestina hari ini, Pak. Riba nggak itu? Oh, riba betul itu, ya kan? Udah tanahnya dijajah, penduduknya dibunuh, Pak, ya kan? Bahkan data terakhir itu sekitar berapa? 14.000 orang yang meninggal dunia. Gara-gara siapa? Penjajah, ya kan? Karena ingin memiliki tanah yang mereka anggap tanah itu adalah punya dia, warisan Tuhan, ya kan? Kalau memang betul itu diamanakan oleh Allah kepada mereka, kenapa mereka mengambilnya harus dengan membunuh? Ya kan? Apakah Tuhan mengajarkan mereka untuk membunuh dalam mengambil tanah tadi? Itu aja udah jelas-jelas penyimpangan. Ini dia. Jadi yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah, kata Allah. Kalau manusia itu ya, secara spesifiknya adalah orang-orang yang beriman tadi, betul-betul mau memaksimalkan dirinya untuk melaksanakan sistem zakat, maka secara otomatis sistem riba itu akan hilang. Tidak ada lagi yang namanya penjajahan, perbudakan, mengambil keuntungan dengan menzalimi orang, ya. Kalau ibarat istilah Latinnya, Pak, simbiosis parasitisme, ya kan? Apa itu, Pak? Yang satu untung, yang satu buntung. Nah, itu prinsip riba begitu. Jadi yang untung hanya dirinya sendiri, tapi orang lain terzolimi, teraniaya, tertindas. Nah, prinsip Quran itu apa? Kebalikannya, Pak. Antonimnya simbiosis mutualisme, ya kan? Apa itu? Ya, kehidupan yang saling menguntungkan satu sama lain. Makanya Nabi sendiri menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang saling menguntungkan satu sama lain, yang saling bermanfaat bagi sesamanya, ya. Jadi ini tujuan yang pertama, ya, dapat kita pahami bahwa dengan menegakkan zakat itu salah satunya Allah ingin menghapuskan yang namanya riba dalam kehidupan dunia kita, Pak. Maka berarti kebalikannya, kalau hari ini riba yang manggung, riba yang muncul, berarti pelaksanaan zakat itu belum optimal. Nah, ini dia. Karena kalau zakat itu sudah berjalan dengan baik, riba itu nggak akan terjadi lagi, Pak, dalam kehidupan umat manusia. Jadi riba itu tadi ya, imperialisme, kapitalisme, feodalisme, ya. Jadi berbagai macam isme-isme yang sifatnya memperbudak dan menjajah manusia dengan meraup keuntungan. Bahkan ada juga istilahnya trafficking, Pak. Ada yang tahu apa trafficking? Ya, memperdagangkan atau menjual manusia untuk mencari keuntungan, ya. Nggak peduli dia dengan nyawa orang, harga diri orang, pokoknya dijualnya anak orang dengan berapa persen harga, ya kan? Untuk kepentingan dirinya sendiri, Pak, ya kan? Di Indonesia misalkan diiming-iming jadi TKW, jadi TKI, tapi sampai sana jadi budak, diperdagangkan. Yang punya badan dizolimi, tapi yang ngasih ke sana untung, dapat fee. Inilah riba sebenarnya ini. Mengambil keuntungan, meraup kekayaan, tapi dengan cara menzalimi orang lain. Makanya wala taqulu riba adha'afa mudha'afa. Tinggalkan berbagai macam praktek riba itu karena sifatnya saling menindas satu sama lain. Ini dia. Baik, kemudian fungsi atau tujuan yang kedua, Pak. Kenapa kita harus melaksanakan zakat itu? Apa sih manfaat dan hasilnya bagi kehidupan kita? Diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qur'an